Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi dengan saya Ian Bapontar. Syukur alhamdulillah, setelah saya udah hampir 2 bulan saya bekerja. Dan ya seperti yang kalian lihat, seperti inilah penampakannya. Ini tinggal tahapan epoksi ya. Tinggal dicuci, setelah dirapikan semua, ditutup kaca-kacanya, baru kita epoksi. Namun saya ada satu pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Kira-kira mobil ini ya mau dikasih nama apa gitu? Dan warnanya ke depan bagusnya warna apa? Atau masih tetap warna hitam atau gimana? Ya silakan tulis komentar di bawah ya. Nah jadi untuk tahapan ini kita akan langsung mencuci. Setelah mencuci kita pasangin semua kaca-kacanya dengan kertas ya. Setelah itu baru kita epoksi. Oke? Seperti apa hasilnya pokoknya gitu terus ya di YouTube channel Ian Bapontar. Dan seperti biasa jangan lupa dukung terus YouTube channel Ian Bapontar dengan cara di like, share, beri komentar yang bijak, yang positif silakan berikan saran, kritikan, dan yang paling terakhir di subscribe. Langsung aja kita eksekusi. Oke sahabat, kita lihat ya, ini udah habis dicuci. Nah siap untuk dinaikkan epoksi ya. Nah tapi sebelum kita naik epoksi kita mau cek-cek dulu, ada yang harus diamplas lagi atau didempul dikit-dikit ya, tapi nanti ya kita cek dulu. Nah tadi setelah cuci mobil ini, saya cuci mobil ini nih Gempar 31 nih. Waduh ini udah rusak, perbaiki dulu. Nah ini karya saya pertama nih. Nah udah mengkilat. Ini Gempar 31 ini adalah karya pertama saya pada saat saya terjun ke dunia otomotif. Nah dan di samping ini motor siluman. Proyeknya bukan berhenti di tengah jalan ya, tapi ini 80% udah jadi, udah bisa dibawa ke sana ke sini ya. Cuman ada beberapa yang belum saya tambahin, misalkan lampunya ya, kacanya ya, dan joknya ya. Ada beberapa item lagi yang harus saya tambahin. Tapi secara keseluruhan motor siluman ini udah bisa saya bawa. Nah kalau ini karya pertama saya, memang udah melalang buana ya. Dan bahkan Ian Bapontar itu banyak dikenal orang karena karya ini. Nah, saya udah cuci, udah bersih lah gitu. Untuk merahnya merah nyala ya. Nah sebenarnya sih mobil ini kalau mau diperbaiki bisa ya, mesinnya aja ini bermasalah ya. Harap maklum karena pengetahuan saya tentang mesin itu masih jauh ya, ilmu saya masih sangat standar. Nah kalau saya kerja sendiri ya mungkin malah bikin tambah parah lagi. Nah ini kemarin permasalahannya di kompresi doang kalau nggak salah ya. Ya semoga penyakitnya nggak terlalu parah ya, supaya bisa dibenahi gitu. Tapi ya udah nanti aja, atau mungkin nanti anak saya aja yang lanjutkan project ini ya. Oke, nah ini udah bersih. Setelah ini kita cek dulu semua apa yang kira-kira apa ya yang harus didempul, diamplas dan lain sebagainya. Kalau masih ada ya udah kita dempul, kita amplas lagi. Tapi kalau nggak ada ya udah kita langsung tutupi kaca-kacanya ya, kaca-kacanya semua. Tuh. Oke, yaudah ikuti terus ya Ian Bapontar, jangan kemana-mana.
Oke guys, kita lihat ya. Ini udah saya tutupi semua pakai kertas bekas ya. Nah, jadi lampu-lampunya, fog lampnya, terus ban-bannya udah semua, kacanya ya, termasuk spion juga. Jadi kita tutupi pakai kertas dan isolasi biar nggak kena catnya ya. Nah, ini kita mau naikin epoksi dulu. Nah, jadi kita mau naikin epoksi, kita di sini kita mau dilap semua dulu. Setelah dilap baru kita naikkan epoksinya. Nih bagian belakangnya juga ya udah semua ya, tinggal ini aja sih dibersih-bersihin gitu, karena saya pastikan ada debu dikit gitu. Nah, itu harus dilap dulu karena ini kan daerah terbuka ya. Nah, dan ini senjata utama kita hari ini ya, kompresor ya, kompresor listrik, terus spraynya. Nah, dan untuk epoksi kita pakai hari ini dia Penta Super Gloss. Ya, jadi seperti biasa ya, postingan-postingan saya sebelumnya saya selalu memakai Penta Super Gloss karena harganya murah dan di satu sisi kualitasnya terjamin bagus ya. Nah, dan ya siapa lagi kalau bukan Panglima Bangunan ya, yang selalu mensupport saya, yang selalu memberikan apa ya, semangat untuk berkarya terus. Terima kasih untuk Koriki ya, yang selalu mensupport saya sehingga terwujudlah karya-karya saya sebelumnya. Nah, mulai dari Sedan Timor, Vios hingga ini Proton ya. Nah, jadi semuanya itu disupport sama yang namanya Panglima Bangunan. Nah, Koriki. Oke, yaudah sekarang kita langsung eksekusi untuk naikin epoksinya dulu ya. Nah, tapi sebelumnya kita lap dulu. Oke, ikuti terus ya Dian Mapontar, jangan kemana-mana. Oke guys, akhirnya tahap epoksi lapisan kedua sudah selesai. Namun ya, tapi ya, ada tapinya nih. Ada beberapa tempat yang harus saya dempul lagi ya, atau ada beberapa titik lagi yang harus saya dempul. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini. Ini tuh. Nah, dia kalau bekas di amplas kemarin terus muncul epoksi lama yang warna merah ini dia akan melepuh. Nah, ini akan saya dempul kembali, diamplas dikit baru dempul dulu. Nah, ini juga ini nih, yang semua ada merah-merahnya ini pasti ada retaknya tuh. Nah, kayak gini nih.
Ini ada retak-retaknya ya, atau ada kerutan-kerutannya. Nah itu kita amplas, baru kita dempul kembali tipis-tipis, baru kita epoksi lagi. Nah ada beberapa tempat nih, banyak tuh. Nah tuh, kalau di tempat yang lain mulus ya. Nah ini tempat ini mulus ya, ini juga mulus. Nah cuman ada ini nih, ini dikit aja. Nah ini terus, nah ini lubang-lubang ya, lubang-lubang. Terus ini juga di depan tuh, keriput. Nah kalau di atas ini ya nanti sebentar saya lebih detail lagi ya. Yang jelas ada beberapa tempat yang harus didempul kembali. Nah oke sahabat, ini udah selesai semua ya proses epoksinya. Jadi setelah kemarin ya, sebelumnya saya sudah lakukan amplas dempul berapa kali. Setelah itu baru naik epoksi. Itu pun naik epoksi 2 lapis, amplas dempul lagi, baru di epoksi bagian akhir ya, finishingnya. Dan semua alhamdulillah bodinya udah halus semua ya. Walaupun memang ada yang kasih saran, Bang, amplasnya kenapa sih cuman pakai tangan sama kertas pasir, kenapa nggak dialasin pakai yang ini dulu, minimal bantalan pakai sendal atau apa. Ya sebenarnya sih memang bagus, cuman ada beberapa hal yang kenapa sampai saya harus pakai tangan ya, karena ada beberapa titik yang harus memang saya amplas biar saya tahu gitu, saya raba, oh ternyata ini pas banget gitu. Nah jadi saya harus langsung amplasnya pakai tangan dengan kertas pasir aja, nggak pakai bantalan lagi. Tapi setidak-tidaknya ini udah sesuai lah dengan kemauan saya. Tuh, wih. Nah jadi sahabat, untuk episode kedepannya kita langsung melakukan pengecetan ya. Nah pengecetan kali ini ya sebenarnya sih biar nggak usah bikin penasaran aja ya. Sebenarnya saya pengen warna merah red candy. Nah sebenarnya sih, cuman setelah saya pikir-pikir, daripada saya harus merubah yang sudah harus yang tercantum di STNK, jadi mending saya cat hitam aja, tapi ada lapisannya. Nah lapisannya warna lain gitu ya, pokoknya kita buat lebih keren lah gitu kan.
Nah, tapi setidak-tidaknya untuk pengerjaan epoksi kali ini alhamdulillah berjalan lancar ya, walaupun nggak sempurna tapi setidak-tidaknya saya udah berusaha semaksimal saya untuk melakukannya sendiri. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk episode kita kali ini. Nanti kita ketemu di episode berikutnya untuk melanjutkan pengecetan. Nah, kita langsung naik warna dasarnya. Setelah itu baru kita timpa dengan warna yang nanti bikin penasaran aja ya. Nah, nanti kita ketemu di episode berikutnya. Oke, terima kasih udah menyaksikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dukung terus YouTube channel Lian Pontar dengan cara di like, share, beri komentar yang bijak, yang positif silahkan berikan saran, kritikan, dan yang paling terakhir di subscribe. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.